Shalom. Masih semangat kah? Atau seloyo? Coba korek kiri kanan dan katakan, kau masih semangat kah? Haleluya. Iya, lepaskan senyum yang mulia buat Tuhan. Lepaskan senyum yang lebih kencang dengan tepuk tangan yang lebih semangat kepada Tuhan. Saudara tahu kenapa saya sibuk tepuk tangan? Tadi waktu saya mau jalan dari rumah ke sini, setelah saya keluar dari pintu rumah, mama bicara dan saya begini, "Papa, berdoa Tuhan kasih mendung." Saya ketawa dan saya bilang begini, sebentar tiang awan masuk lokasi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang takut panas, dengar baik bahwa Tuhan berdaulat atas ruangan ini. Amin. Dan Dia Allah yang tidak terbatas. Dia sanggup mengubah keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebelum itu juga ada kesaksian. Karena setiap pagi saya harus kunjungi semua panitia. Pagi saya kunjungi ibu-ibu di dapur. Saya tanya, masih semangat? Mereka katakan masih semangat, Papa. Ada kesaksian yang muncul dari seorang ibu yang tukang goreng ikan. Beheran sambil bersaksi begini, kemarin sore hitungan penggal ikan yang kami terima itu 900 sekian potong. Tapi waktu saya goreng berubah menjadi 2.400 lebih potong. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, yang saya. Saudara bayangkan, yang dia terima 900 sekian potong, tapi waktu dia goreng 2.400 potong. Apa Yesus tidak dahsyat? Apa Yesus tidak dahsyat? Yesus dahsyat. Dia bos bagi dia. Haleluya. Saya tanya logistik. Setiap pagi saya kontrol. Bagaimana dengan beras? Masih bisakah? Mereka katakan acara selesai. Masih lebih dari 100 sak masih tersedia. Haleluya. Wow. Setiap kali masak 1 ton beras, setiap kali masak 1 ton, setengah sedikit karena 60 karung. Maaf, setiap 1 hari 1 ton habis. Saya hitung-hitung harus 9 ton karena 9 hari. Tapi tadi pagi tanda logistik mereka katakan selesai acara masih lebih 100 karung. Wow. Saudara masih bangga dengan Yesus? Masih bangga dengan Yesus? Dia Allah kita, Allah yang tidak akan mempermalukan anak-anaknya. Sebagai Bapa yang baik, tidak ada kalimat yang mengecewakan. Dia selalu tunggu kapan anak-anaknya berbicara. Dia akan jawab, aku Papamu. Saudara bangga dengan dia? Bangga dengan dia? Saya khotbah hari ini 3 jam karena balas dendam. Amin. Masih kuat duduk? Masih kuat duduk? Atau sudah berkata, aku tak sanggup, Pak? Hari ini Tuhan kita, Dia Tuhan yang peduli buat suatu generasi. Dan saudara adalah generasi yang Tuhan cari. Amin. Amin. Saya tadi coba buat analisa. Saya, bapak-bapak kita yang senior yang duduk ini, apakah kita berbeda generasi? Tapi Tuhan bilang tidak, kamu satu angkatan. Amin. Kamu satu angkatan. Tinggal dari siapa ke siapa, mari kita tunggu estafetnya. Bangkitlah generasi kepercayaan Tuhan. Saudara mau bangkit? Kalau singers mau bangkit, hari ini mik saya yang pegang, besok kau ganti saya pegang mik ini. Amin. Amin. Hari ini saya duduk di meja mimbar terhormat, besok saudara ganti saya duduk di situ. Itu yang kita cari lewat generasi ini. Amin. Amin. Berarti gereja Pentakosta di Papua tidak boleh kehabisan generasi. Harus pendelegasian terus berjalan sampai Yesus datang kembali. Kita lagi cari generasi siapa yang mau dipakai oleh Tuhan. Saya selalu bicara di jemaat,
sulit kita temukan hamba Tuhan. Sulit. Sekolah-sekolah kita adalah sekolah paling sedikit penerimaan mahasiswa. Banyak seminar-seminar rohani, banyak orang tidak mau hadirkan. Artinya tanda-tanda generasi mau punah. Tapi GPDB bangkit. Suara saya bangkit. Saya bangkit. Saya bangkit. Saya bangkit. Tepuk tangan yang keras. Sampaikan ini aku Tuhan. Aku mau bangkit bagi kemuliaan. Tuhan lagi cari. Dan pagi ini juga dia cari. Yang mau jumpa dengan Tuhan, seperti Adam di semak-semak duri, Hawa di semak duri. Mereka tahu ada Tuhan tapi malu. Mereka tahu Bapa sedang jalan di atas taman itu, dengar bunyi langkah Tuhan tapi malu. Hari ini masih ada yang malu. Yang malu-malu busana tangan. Oh, tidak ada yang malu. Berarti siap respon? Siap respon? Sahabat Mata Lama, ini dia punya bunga-bunga amal ini. Sedikit lagi khotbah akan dimulai. Bapak Ketua satu bilang khotbah yang lama-lama, dia takut. Terus bisik dengan saya, kalau khotbah yang lama-lama. Saya bilang barang ditunggu saya sampai saya bicara. Panas tidak boleh turun sampai saya selesai khotbah. Tidak boleh turun sampai khotbah selesai. Kalau perlu sampai baptisan selesai, baru panas kau boleh kembali. Coba sekarang angkat tangan dulu. Angkat tangan semua. Pertanyaan saya, kenapa engkau kuat dan angkat tangan? Halo? Kenapa saudara bisa angkat tangan? Karena Yesus. Kenapa saudara bisa angkat tangan? Karena Yesus. Oke, karena Yesus, tapi kenapa saudara bisa angkat tangan? Karena engkau kuat. Amin. Apa ada orang stroke bisa angkat tangan? Orang sakit bisa angkat tangan? Tidak ada orang stroke dan orang sakit bisa angkat tangan. Orang kuatlah yang bisa angkat tangan. Hari ini orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Turun tangan buat Tuhan Yesus. Iya, supaya jangan lama tim altar, saya izin kita istirahat sebentar. Saya khotbah yang lama-lama, pesan tunggal dari seorang pimpinan tunggal. Mari kita buka kitab kita dalam Lukas pasal yang ke-15. Saya ingin coba melihat generasi ini dari sisi bahwa Tuhan menentukan dia. Lukas pasal yang ke-15, kita akan baca ayat yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Kalau kita sudah dapat, saya jemput, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kemudian yang belum menikah saja, yang tambah-tambah saya baca. Tapi yang sudah nikah kamu diam saja, jangan campur-campur. Kita baca ayatnya yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Yang sudah berkeluarga tidak boleh baca, tapi yang belum berkeluarga, mari kita baca bersama-sama ayat ini. Di dalam hitungan yang ketiga, setelah saya membacakan perikop firman Tuhan ini, demikian bunyi firman Tuhan, perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayatnya yang ke-18, yang belum berkeluarga termasuk saya diam. Yang belum berkeluarga yang baca, saya yang berkeluarga diam. Maka pemuda tolong suara yang keras, pemuda remaja baca dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Haleluya. Haleluya. Oh, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dipersilakan Bapak Ibu jemaat Tuhan duduk kembali. Pemuda remaja peserta Jamnas 2 yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Sorotan tema kita pada siang hari ini, bangkitlah generasi kepercayaan Tuhan. Saudara mau jadi orang kepercayaan Tuhan? Mau jadi orang kepercayaan Tuhan? Saudara perhatikan ayat yang kita baca. Kesadaran diri mempengaruhi kasih sayang Tuhan.
Amin. Saudara mau disayang Tuhan? Mau disayang Tuhan? Pemuda yang tidak sadar, jangan berharap Tuhan sayang. Korek kiri kanan, kau sadar baru Tuhan sayang. Katakan ke dia, kau sadar dulu baru Tuhan sayang. Kau tidak sadar, jangan harap Tuhan sayang. Amin. Halo, bertobatkah tidak? Yang tidak mau angkat tangan. Oh tidak mau coba. Yang mau. Oh yang mau juga tidak ada. Berarti gereja ini kehilangan harapan bagi tersenoli. Karena maupun tidak mau pun tidak. Berarti panas pun tidak, dingin pun tidak. Gereja suam-suam kuku. Darah Yesus. Berarti Tuhan bilang, orang yang suam aku memuntahkan dia. Saudara mau ditolak Tuhan? Tidak. Mau ditolak Tuhan? Tidak. Wahyu bilang, siapa yang panas pun tidak, dingin pun tidak, maka aku memuntahkan dia dari dalam mulutku. Saudara mau dimuntahkan Tuhan? Tidak. Tidak mau. Kalau mau dingin, tidak mau. Mau panas juga tidak mau. Mendung begini saja. Halo, mau mendung begini saja. Mendung itu bahaya. Ayat ini Yesus memberi perumpamaan. Kenapa sampai perumpamaan? Berarti ada suatu kondisi status sosial yang sedang terjadi di lingkungan Yesus melayani. Amin. Sebuah keadaan yang terjadi pada waktu Yesus melayani, sampai digambarkan keadaan itu dalam sebuah perumpamaan. Haleluya. Saudara mau hari ini Yesus beri sebuah gambaran tentang kita? Mau diberi gambaran tentang kita? Maka Yesus lihat bahwa ada gaya hidup yang ada di lapisan masyarakat. Dia bawa ke dalam sebuah keluarga. Dalam satu keluarga itu ada papa, tapi juga ada dua anak sebagai pewaris yang punya hak yang sama di dalam rumah bapaknya. Tapi kenapa sampai Yesus gambarkan itu begitu sistematik, begitu detail? Dia lihat bahwa dalam satu rumah ada dua karakter yang berbeda. Amin. Saudara pilih karakter yang pertama kayak yang bungsu. Halo, posisi kita yang pertama kayak yang bungsu. Yang pertama ini manusia gampang iri hati karena cemburu orang lain maju. Masih ada yang cemburu-cemburu sini? Atau hilang kecemburuannya? Sampai dia bilang, papa sungguh mati, saya tinggal dalam rumah selama ini, tak pernah aku bikin acara begini. Kok yang satu ini manusia jahat ini, kenapa sampai papa bikin acara begitu besar? Terus saya ini bertahun-tahun saya ada di dalam rumah, kenapa bapak tidak adil seperti ini? Siapa yang terus mendakwa Tuhan hari-hari ini? Tuhan, kau tidak adil. Masih bisa ada yang berani? Masih bisa ada yang berani bicara Tuhan tidak adil? Atau semua berani sekarang? Tuhan, kami yang salah. Halo, masih semangat kah? Haleluya. Masih semangat kah? Masih semangat kah? Wow, generasi muda, masih semangat kah? Beri aplaus yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang merusak generasi muda, kita jumpa dari bacaan ayat ini, adalah warisan. Amin. Saudara mau terima warisan dari bapak mama secara daging, atau warisan dari Bapa di sorga? Dari Bapa di surga. Halo, warisan dari papa dan mama secara daging, atau terima warisan dari Papa di sorga? Warisan dari siapa? Dari Papa di sorga. Warisan ini menjadi debat, menjadi ancaman. Tapi Papa yang baik, dia tetap bertanggung jawab terhadap permintaan anak-anaknya yang percaya. Amin. Amin. Waktu
waktu anak yang bungsu datang, saya baca ayat ini, saya mulai merenungkan, wow, berarti anak ini dia sudah jadi pemuda. Amin. Korek kiri kanan dan katakan itu saya. Halo. Korek kiri kanan katakan kepada temanmu itu saya. Amin, amin, amin. Waktu dia minta sebagai anak papa, walaupun dia bungsu, warisannya tetap dijamin. Amin. Saya renungkan ayat ini luar biasa. Dia tumbuh dalam keluarga bertahun-tahun bersama papanya, tapi menyangkut warisan membuat dia harus berpisah dari bapak. Ketika dia telah lihat, mungkin karena dia banyak teman, mungkin karena dia banyak sahabat, sampai dia dengar ada di sana boleh ada pesta, di sini tuh repot sekali. Dalam rumah ini acara banyak, pekerjaan banyak, pembantu banyak, kebun banyak. Aduh, lebih baik saya pergi. Lebih baik saya tinggalkan rumah ini. Saya mau tanya pemuda, bapak ini dia tahu anak ini punya motivasi atau tidak? Halo pemuda, bapak ini tahu tidak motivasi anaknya? Tahu tidak motivasi anaknya? Dia tahu. Tapi bapak tahan berkatnya tidak? Bapak tahan berkatnya tidak? Bapak tidak tahan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini kebutuhan kita di areal KKR atau ibadah minggu pagi ini, kebutuhan kita butuh cuaca yang baik. Amin. Kita butuh alam yang baik supaya mendukung ibadah kita. Bapak dengar kebutuhan kita dan dia beri sesuai dengan permintaan. Amin. Tapi saya mau tanya, orang yang tidak beribadah hari ini juga dapat kondisi yang sama tidak? Dapat kondisi yang sama tidak? Dapat. Mereka juga dapat. Bapak adil tidak? Adil. Bapak tidak? Adil. Sejahat-jahatnya kita, dia tetap baik. Tepuk tangan buat Bapak kita. Padahal yang punya kepentingan hari ini di lapangan Budi Utomo adalah kita. Tapi kenapa Bapak baik buat semua orang? Amin. Karena memang dia Bapak yang tidak pernah membedakan. Ruangan ini tiap hari dia siapkan karena dia menantikan kapan kita bertobat, kapan kita sadar. Amin. 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 Amin, amin. Masih bisa saya khotbah lagi atau saudara sudah capek? Lanjut. Kalau saya capek juga saya stop, saya juga capek. Saya lebih capek dari saudara. Haleluya. Haleluya. Iya, anak ini, anak bungsu, anak yang paling disayang, sehingga dia ada di dalam rumah. Tiap hari ada di dalam rumah bersama bapak. Kakaknya selalu ada di luar karena dia punya usaha miliknya. Tapi selalu dia jumpa dengan bapaknya. Pendek cerita, waktu bapak dengar permintaan anak itu, bapak dia tidak tahan. Dia berdiri, dia bagi-bagi. Waktu pembagiannya selesai, anaknya itu mulai berpikir begini, sudah bapak, barang yang saya tunggu saya terima, ikut selamat. Amin. Berapa banyak di antara generasi ini yang berkata begitu, barang yang saya tunggu-tunggu saya pegang di tangan, jadi gereja kok selamat. Halo pemuda yang Tuhan berkati, masih bisakah? Ini belum, masih kulit khotbah saya, dia belum masuk ke dalam-dalam. Amin. Yang saya tunggu bertahun-tahun dalam rumah Bapak, hari ini Bapak telah lepaskan menjadi hak waris saya, dan sekarang saya menentukan langkahku sendiri. Dan dia mau sikap untuk tinggalkan rumah Bapak. Saudara tahu, waktu dia tinggalkan rumah Bapak,
apa yang terjadi dengan dirinya. Anak yang dimanja, anak yang paling disayang, bertahun-tahun papa layani dia dengan penuh kasih. Tapi waktu dia memiliki suatu sikap yang saya tunggu sampai di situ. Bisa saya simpulkan sini dulu kah? Atau satu kali baru simpulkan semua? Kebanyakan generasi muda pegang SK pegawai negeri, langsung gereja lupa, jadi DPR, gereja lupa, jadi apa lagi? Semua lupa. Bertahun-tahun berdoa minta Tuhan berkati, tapi setelah engkau diberkati engkau lupa semuanya. Amin, amin, amin. Dengar baik, musim pasti berlalu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bertahun-tahun dia tinggal dalam rumah Bapa, tapi waktu dia terima warisan, dia mau tinggalkan rumah Bapa. Dia keluar. Kalau orang sudah keluar dari rumah Bapa, saya bilang di jemaat Alpha Omega, kalau orang sudah tidak mau ibadah, itu sudah jadi makhluk lain. Itu makhluk lain. Saudara mau jadi makhluk lain? Tidak. Mau jadi makhluk lain? Orang tinggalkan rumah Bapa berarti makhluk lain. Amin. Saudara perhatikan di situ. Kata yang saya ketemu di sini dari ayat yang ke-18 tadi, ayat 17 dia mulai sadar. Waktu Tuhan didik itu waktu yang sakit, korek kiri kanan. Kalau sudah keluar dari rumah Bapa itu kekayaan habis. Haleluya. Keluar dari rumah Bapa itu kekayaan habis. Amin. Kau mampu mobil kah? Sebentar plat kuning melintang di situ. Ada pita kuning akan memelet platmu dan kau siap terali besi tahan Anda. Keluar dari rumah Bapa pasti ada koruptor. Keluar dari rumah Bapa pasti ada tukang pencuri. Keluar dari rumah Bapa engkau akan cinta hidup dalam foya-foya. Ayat itu menceritakan seperti itu. Amin. Amin, amin. Saudara mau keluar rumah Bapa? Tidak. Jangan. Kembali dari jambore ini, gereja harus lebih baik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kembali dari jambore ini, gembala dan pendeta-pendetamu akan tersenyum karena ada sesuatu yang berubah. Tapi kalau engkau tidak berubah, maka tidak ada faedah engkau hadir di tempat ini. Amin. Amin. Saudara mau berubah? Amin. Ayat 13 sampai dengan 16 saya tidak baca ayat-ayat itu, saudara boleh baca. Tapi dikatakan waktu semuanya habis. Waktu tidak punya lagi stok, rekeningnya sudah tidak ada isi, dompetnya sudah tidak tahu halamannya di mana, semua posisi sudah tidak jelas. Tadi anak Papa yang hebat, anak Papa yang punya uang, punya kekayaan, punya segalanya, tapi kali ini dia tidak punya apa-apa. Ayat 13 sampai 17 mengisahkan bahwa dia mulai pergi cari lapangan kerja lagi. Saudara mau cari lapangan kerja baru? Mau cari lapangan kerja baru? Dia pergi lagi melamar, melamar kiri, melamar kanan, tidak ada apa-apa. Yang ada apa-apa cuma dalam rumah Bapa. Korek kiri kanan cuma di dalam Tuhan ada apa-apa. Di luar Tuhan kamu terlaku, kamu hancur busuk. Kenapa saya bilang busuk? Ayat itu bilang dia makan bersama babi. Bukankah itu bau yang busuk? Amin. Amin, amin. Di luar Tuhan perilaku akan menjadi perilaku yang busuk, perilaku yang tidak berkenan kepada Allah. Engkau berkumbang dengan segala dosa yang membuat engkau baik cuma di dalam rumah Bapa. Anak itu setelah semua tidak ada, uang tidak ada, nasi sesuap nasi pun tidak ada, uang yang banyak sudah tidak tersimpan lagi. Dan dia mulai berpikir, waduh, di rumah Bapakku banyak pembantu. Dia tidak bicara dari konteks anak, tapi sekarang konteks pembantu. Saudara tahu,
Anda tidak berharga kalau keluar dari rumah Bapa. Harga jualmu jatuh. Amin, amin. Harga jualmu jatuh. Korek kiri kanan. Engkau jadi orang sukses, jangan tinggalkan rumah Bapa. Di luar rumah Bapa harga jualmu jatuh. Amin, amin. Tadi dia anak yang istimewa, anaknya berlian. Saudara kalau lihat ayat sesudah ayat itu, papanya kenakan dia cincin permata. Tepuk tangan buat Bapak kita. Berarti di rumah Bapak itu penuh dengan kekayaan, penuh dengan berkat, penuh dengan kemuliaan Allah. Tapi mengapa dia mau tinggalkan dunia? Khotbah tadi malam, orang yang mencintai dunia, dia akan hilang segala-galanya. Haleluya. Dan ayat ini menjelaskan, setelah itu baru dia mulai sadar. Saudara mau sadar setelah Tuhan tegur, atau sadar sebelum Tuhan tegur? Halo pemuda, sadar setelah Tuhan tegur, atau sadar sebelum Tuhan tegur? Betul. Kalau Tuhan tegur, uangmu habis. Mau? Kalau Tuhan tegur, tidak ada lapangan kerja. Mau? Kalau Tuhan tegur, tidak ada orang terima saudara. Mau? Tidak mau. Lebih baik kembali ke rumah Bapa. Lebih baik berbalik ke rumah Bapa. Yang tadi dia ada di restoran mewah, yang tadi dia makan dengan orang-orang hebat, yang tadi dia duduk di tempat-tempat yang hebat. Kalau saudara perhatikan di situ, kata berfoya-foya, saya coba pinjam kalimat itu menjelaskan begini: dia hidup bersama-sama para pencemar-pencemar tubuh, para pelaku-pelaku cabul. Berarti di luar daripada rumah Allah banyak muncul pesina-pesina yang hebat. Amin. Amin. Jadi kalau ada generasi yang pergi tamat sekolah STT, STT selingkuh tipis-tipis, itu karena engkau di luar rumah. Haleluya. Amin. Yang masih selingkuh, Anda di luar rumah makanya engkau berani selingkuh. Tapi dalam rumah tidak ada pengetahuan itu. Haleluya. 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 Amin. Banyak kali gereja kompromi dengan berzina ini. Saya bingung. Gereja tidak ada kompromi karena di rumah itu tidak ada kasus itu dari perumpamaan ini. Amin. Dia mulai tinggal berfoya-foya. Kata bangkit di situ menggunakan anistemi. Aku mau bangkit dan berdiri kembali. Aku mau bangkit dan berdiri tegak. Aku mau berlari untuk kembali kepada rumah Bapa. Walaupun cuma jadi hamba tidak apa-apa. Halo. Amin. Gereja ini latih orang jadi hamba Tuhan. Korek kiri kanan, kami lagi dilatih untuk jadi hamba. Amin. Mau? Walaupun cuma jadi hamba, walaupun cuma jadi hamba, jadi rupanya untuk mengalami pemulihan di sini, Tuhan minta berkarakter seorang hamba. Saudara mau jadi hamba? Haleluya. Mau jadi hamba? Amin. Mau jadi hamba? Mau jadi hamba? Mau jadi hamba? Masih bisa jadi hamba? Walaupun status sebagai anak dicabut, anak itu berkata, jangan Papa panggil saya anak lagi, tapi panggillah saya hamba. Biar aku kerja apa saja yang Bapak mau suruh, aku siap bekerja. Amin. Saya mau kerja buat Tuhan. Amin. Mau kerja buat Tuhan. Amin. Mau kerja buat Tuhan. Amin. Posisi Anda tidak menjaminkan kehebatan saudara, tapi jadi hamba Tuhan itu orang hebat. Engkau orang hebat. Engkau orang spesial. Saudara, sikap ini berpengaruh. Bapak turun dari kursi. Amin. Kalau saudara baca ayat ini, saya mulai renungkan firman ini. Karena sikap hamba membuat Bapak tidak bertahan di atas. Dia lihat dari jauh.
Dia bukan lagi anak, tapi dia hamba. Amin. Amin. Dia cari dia, dia peluk dia, dia sayang dia. Dalam konsep walaupun engkau anak yang terhilang, tapi hari ini aku bersyukur engkau hadir sebagai hamba. Amin. Saudara mau Tuhan pulihkan hari ini. Amin. Amin. Kepada anak-anak yang berkebutuhan sekolah Alkitab yang pertama, dengar baik. Engkau anak yang paling berharga. Paling berharga. Amin. Paling berharga. Sebab jadi hamba dulu, baru nanti engkau dikenakan cincin. Amin. 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 Selama jadi anak engkau tidak akan pakai cincin, tapi nanti jadi hamba Tuhan kenakan cincin. Saudara mau Tuhan taruh cincin buat saudara di hari ini. Amin. Mau dikenakan cincin sekarang? Amin. Tanda Tuhan meteraikan Dia menerima Anda kembali untuk berdamai dengan Dia. Seberapa banyak di antara saudara, di antara kita semua hari ini, yang mungkin bertahun-tahun kita di rumah Bapa, tapi karena dunia membuat kita tinggalkan rumah itu. Saudara, pilihan terlalu salah. Terlalu salah. Karena harta dunia tidak menjamin masa depan Anda, tapi rumah Bapa punya jaminan tentang masa depan. Rumah Bapa punya jaminan yang pasti. Rumah Bapa bukan sebuah teori, tapi realita, sebuah kenyataan. Banyak orang-orang kaya hari ini menangis karena terjadi kebangkrutan di mana-mana. Ada kesaksian dari ketua kelas sekolah bahwa kapal-kapal nelayan dikembalikan. Orang Cina pun mundur karena mereka tidak lagi untuk bertahan dalam usaha mereka. Bangkrut terjadi, tapi di rumah Bapa tidak ada kata bangkrut. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Di rumah Bapa tidak ada kata bangkrut. Resesi boleh terjadi di mana-mana, tapi dalam rumah Bapa tidak ada resesi. Haleluya. Dia bangun. Kata kedua, dia mulai bangun. Berarti orang di luar Tuhan tidur terus ini. Haleluya. Dia tidur. Nanti waktu mama kasih bangun, Pak, begitu makan apa? Kulihat apa yang bisa tuh makan itu sudah. Ya sudah, terpaksa apa saja bisa makan. Mama siapkan sekedar sagu tanpa ikan, tanpa lauk di meja makan. Mama, kenapa tuh makan begini? Bukan bilang makan apa adanya toh. Nah, ini yang ada. Tinggal Bapak dia tanya, ini ada apa ini Mama? Saudara, di luar rumah Bapak selalu tidak ada kepastian. Amin. Tapi kalau di dalam rumah Bapak itu pasti. Bapak bilang kepada mereka, para hamba-hamba, kamu pergi ke belakang, lihat ada domba-domba itu, pilih yang terbaik, potong dia, supaya kita bikin pesta. Di rumah Bapak ada acara yang meriah. Haleluya. Saudara mau menari bagi Tuhan? Orang di dalam Tuhan yang bisa menari-nari bagi Allah. Di luar Tuhan tidak akan pujian dan tarian bagi Allah. Waktu anak itu kembali, papanya turun, dikenakan sepatu, dikenakan jubah, dikenakan cincin. Tapi selama jadi anak tidak ada. Nah, itu yang bikin anak yang sulung marah-marah itu. Rupanya hamba Tuhan jauh lebih berharga dari segala-galanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anak yang sulung mulai cemburu dan berkata, apa tidak pernah terjadi buat saya? Saya anak dalam rumah. Tapi apa yang ada Bapak katakan, semua yang ada dalam rumah ini, itu juga kau punya. Yang saya makan kau makan, yang saya pakai kau juga pakai. Jadi rupanya ada hamba yang berguna bagi dia. Hamba-hamba yang lain mungkin juga cemburu, karena mereka berkata, kami pun tidak mengalami apa yang dia alami. Dia berharga. Sebab apa? Ayat itu berkata, dia bangun kembali. Amin. Saudara mungkin sudah hilang.
dengan karaktermu yang berbeda. Ayat ini bilang dia hidup dengan para pelacur. Dia hambur-hamburkan uang kepada orang-orang di sekelilingnya. Dia orang yang mencintai nightclub, orang yang mencintai bar, orang yang mencintai perempuan-perempuan sundal. Karakter dari anak ini. Tapi waktu dia mulai bangun kembali, dia kaget, saya sudah jauh dari Bapa. Mungkin hari ini ada yang berpikir seperti itu. Selain anak-anak yang malam tadi sudah bawa keputusan untuk dibaptis, dengar baik, Bapa tunggu kita semua. Bangkit, bangun, engkau berdiri tegak kembali dan kembali berlari ke rumah Bapa. Waktu dia berlari sampai di sana, saudara, dia lari dari hal-hal apa? Kenapa sampai dia mati? Kenapa sampai dia tertidur? Kenapa dia harus bangun? Sebab dia kehilangan semuanya. Warisan pun hilang. Saudara, saya ketika belajar tentang kata warisan ini, sesuatu yang permanen, sesuatu yang kekal. Itu hilang akibat dia bergaul dengan dunia. Warisan yang kekal itu apa? Yang ada dalam hidup saudara. Saudara boleh bicara dengan bahasa roh, boleh punya karunia. Saya dulu sekolah di SMP Waren, dulu kami bahasa Inggris namanya Patarno. Tapi waktu Pak Sutarno ini pergi, bahasanya tinggal. Banyak kali kita berkata-kata dengan bahasa roh, tapi hidup kita tidak terpimpin oleh roh. Karunia kekekalan ini hilang karena kita bergaul dengan dunia. Amin. 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 Saudara, mau Tuhan kasih kembali warisan ini? Mau Tuhan kembalikan warisan ini? Amin. Amin. Mau Tuhan kembalikan warisan ini? Hari ini Tuhan akan kembalikan untuk saudara yang memerlukan. Dan kalau engkau dengar itu, warisanmu telah hilang akibat engkau mabuk dan sakap. Karena itu dia hidup berfoya-foya. Amin. Satu waktu saya ada di Jakarta Timur, di Jakarta Utara ya, Bintaro. Utara selatan ya, saya lupa. Selatannya di Selatan. Di sana ada sebuah kesaksian, ada Pace satu, saudara. Saya tidak kasih tahu di tempat, nanti kamar saya. Pace satu ini, mungkin bapak kita sendiri tahu. Dia salah satu orang top di militer, bahkan di tentara doang. Tapi Pace ini mungkin saya pemuka masih lebih baik 2 kali lipat dari dia. Tapi dia orangnya paling hebat, saudara. Ada kacau di mana-mana, ini sebocor soalnya. Bapak kita sendiri tahu orangnya. Kacau di mana-mana. Kalau Pace satu ini berdiri, dan dia juga 1 bintang, jadi lumayan lah. Itu sekarang satu waktu begini orang Cina ini, karena waktu itu lagi musim bakar-bakar. Lagi musim bakar-bakar, entah bakar ikan, bakar apa, tapi musim bakar yang membuat semua orang takut, termasuk gereja-gereja sama takut. Sekarang satu waktu dia datang ke dia. Cina ini datang ke dia, begini dikatakan begini. Aduh, kelihatan kalau kau ini kau bikin pengawasan ini aman-aman semua. Orang takut datang ganggu, jadi kau jaga saya rumah lagi kah? Pace ini jelek sekali. Tapi dia datang dengan baju juga pengaruh, jadi percaya diri. Dia bilang kalau orang banyak serang dia dilari juga. Waktu dia datang mulai buat perlindungan, pasang strategi, ajak orang-orang Papua yang ada di sana bergabung. Loloslah musibah-musibah dari toko pengusaha besar ini. Satu waktu ketika sudah aman itu tiba, terus pengusaha ini tanya dia, Pace, terima kasih karena semua sudah selesai, saya sudah aman sekali, dan sekarang apa yang kau minta dari saya? Dia pikir-pikir, uang, saya orang beruang, bagaimana bintang 1 begini uang banyak juga. Pikir-pikir mobil, saya juga punya mobil, apa yang saya minta ya? Sekarang giliran untuk dia jawab. Pikiran selesai dia jawab. Dia bilang begini, saya jelek begini berarti orang banyak tidak suka saya.
Tapi ada anak satu-satunya yang ada dalam rumah. Anak itu perempuan. Saudara tahu perempuan Cina ketemu orang Papua yang hitam sekali. Sekarang diminta ke adik Bapak, sudah saya tidak minta uang, tidak minta mobil, tidak minta rumah, tidak minta segala-galanya. Tapi saya minta Bapak kupadu perempuan. Aduh, bapaknya pikir 7 kali keliling. Yesus, bagaimana saya bisa kasih? Cuma di satu-satunya perempuan dalam rumah ini. Tapi saya ini sudah selamat. Kalau saya tidak kasih, wow, ini bahaya. Saya kalau tolak dia, ini bahaya. Mungkin Pak kita sendiri supaya angkat orangnya. Iya, berpikir ulang berpikir. Terakhir dipanggil anak perempuannya. Nah, Bapak sudah terlanjur janji apa saja yang dia minta kita kasih. Jadi sekarang yang dia minta tuh anak, bagaimana ya? Anaknya juga mau benci, mau gengsi, mau apa-apa. Ini baru saya bilang meterai, ini meterai permanen. Karena hitam di atas putih berarti meterai permanen. Dia tolak tidak jadi. Kalau dia tolak, papanya terancam, usahanya terancam. Kalau dia terima, repot juga. Tapi terakhir anak-anaknya semua anak-anak Prancis. Saudara, orang dunia berkata, karena kau jaga rumah ini, apa saja yang kau minta saya kasih. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Apa saja yang kau minta saya kasih, termasuk anakku. Bapak kita di surga punya anak cuma satu, Yesus. Anak tunggal cuma dia. Yesus bilang di dalam aku kamu sentosa. Apa saja yang kau minta termasuk anakku, aku serahkan. Itulah hati Bapa. Itulah hati Bapa. Mungkin di antara saudara ada yang luka-luka batin. Malam pertama saya ketemu satu orang ada sakit batinnya lagi luka karena dikecewakan. Hari ini Bapa menantikan engkau dengan kasih sayang. Amin. Dia tunggu kapan engkau mau keputusan berbalik. Apapun latar belakangmu, engkau penjudi kelas kakap, engkau orang-orang broken home, orang-orang yang hidup hanya keluar masuk bar, nightclub, berbagai-bagai pelacuran engkau lewati. Dengar baik, Tuhan tunggu kapan engkau kembali. Sampai sekarang dia berkata, apa saja yang kau minta saya akan beri. Saudara yang mau bertobat, Tuhan menantikan engkau. Amin. Dia bukan cuma beri biasa, tapi tanda pemeteraian, tanda perdamaian, tanda kebenaran. Dia berkesukaan kerelaan hati untuk saudara berbalik kepada Allah. Dia tidak ingat masa lalumu lagi, tapi dia siapkan masa depan buat saudara. Dia gantikan masa lalumu dengan masa depan, dan yang disediakan adalah kekal bagi saudara. Firman Tuhan selesai. Hari ini saya mau menantang adik-adik saya pemuda. Saya mau menantang saudara, jangan engkau kehilangan harga kekekalan yang Bapa sediakan. Jangan engkau kehilangan semua bagian-bagian kekekalan yang Tuhan beri. Berapa lama engkau di rumah Allah, tapi engkau telah pergi tinggalkan rumah itu. Akibat engkau terima warisan. Dengar baik, Tuhan minta engkau bertobat dan kembali. Kepada saudara-saudara yang hari ini firman Tuhan ada di hidupmu, engkau dengar, Tuhan minta engkau respon. Anak ini dia menyesal bahwa dia sudah jauh, menyesal bahwa dia sudah tidak benar, menyesal bahwa hidupnya tidak layak untuk bapaknya terima. Tapi karena dia hadir sebagai hamba, dia mau Tuhan melawat dia. Engkau yang rindu lawatan Tuhan, membawa keputusan mengikut dia, mari datang kepadanya. Ayo bisa